Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, bertemu lagi dengan saya melanjutkan materi sebelumnya tentang reproduksi pada tumbuhan. Kali ini kita akan bahas mengenai reproduksi secara vegetatif pada tumbuhan tingkat tinggi ya sahabat. Masih ingat kan dengan ciri-ciri reproduksi secara vegetatif di video sebelumnya? Yaitu reproduksi dengan cara tidak kawin atau secara aseksual. Reproduksi yang tidak melibatkan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina ya. Biasanya menggunakan bagian tubuh tumbuhan, bisa dari akarnya, batangnya, ataupun daunnya, sehingga menghasilkan sifat keturunan yang sama persis dengan induknya. Reproduksi secara vegetatif ini terjadi secara singkat dan cepat. Nah, pada tumbuhan tingkat tinggi, reproduksi secara vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Pada reproduksi secara vegetatif alami itu dilakukan tanpa bantuan manusia, tetapi oleh tumbuhan itu sendiri secara alami. Sedangkan pada vegetatif buatan itu sengaja dilakukan oleh manusia dengan tujuan tertentu. Nah, reproduksi vegetatif alami pada tumbuhan tingkat tinggi bisa berupa rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas batang, juga tunas adventif daun. Nah sahabat, sekarang sedang ada di halaman belakang rumah saya ingin menunjukkan beberapa contoh reproduksi vegetatif alami yang terjadi pada tumbuhan tingkat tinggi. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah rizoma. Coba kita lihat sahabat, ini adalah ada tanaman kunyit. Sudah saya cabut tadi pagi. Ini kunyit. Kita lihat ya, ini ada batang yang menjalar horizontal di bawah permukaan tanah. Nah ini kunyit, kita lihat bagian-bagiannya. Ini ada bentuk seperti garis, ini namanya ruas atau internodus. Kemudian jarak antar ruas satu dengan ruas yang lain disebut dengan buku atau nodus. Dan di buku inilah tempat munculnya tunas baru. Nah, tunas ini akan tumbuh menjadi individu baru tetapi tetap berumpun dengan induk. Jadi tidak terpisah dari induk ya untuk rizoma ini. Selain pada kunyit, bisa kita temukan juga pada jahe, lengkuas, kemudian temulawak ya. Nah, ini saya punya jahe dan lengkuas. Nah, jahe juga sama, ini ada ruasnya, kemudian bukunya, dan di buku tersebut muncul tunas yang baru yang akan menjadi individu baru. Nah, jadi rizoma ini memiliki ciri-ciri yang pertama merupakan modifikasi batang yang tumbuh menjalar atau horizontal di bawah permukaan tanah, kemudian tumbuh tunas baru di setiap bukunya. Sehingga dapat dikatakan rizoma itu merupakan cara vegetatif alami dengan tunas barunya itu. Yang kedua adalah stolon. Kita lihat stolon seperti apa di sebelah sana yuk. Nah, coba lihat ke sini sahabat, ini ada tanaman pegagan kecil ya. Kita lihat ini banyak bagian batang yang menjalar horizontal di atas permukaan tanah. Nah ini, kita cabut ya. Nah ini sahabat, sudah saya cabut dan kita lihat cara perkembangbiakan pada stolon itu tampak batang yang menjalar di atas permukaan tanah, ini akarnya. Kemudian di setiap bukunya itu akan muncul tunas baru. Nah ini, dan ini terus seperti itu. Sehingga polanya seperti ini. Nah inilah yang disebut dengan stolon atau nama lainnya geragi. Nah selain pada pegagan ini, contoh yang lain apa ya sahabat? Ya betul, pada stroberi ya. Nah jadi ciri-ciri dari stolon adalah cara perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara modifikasi batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Nah bedanya dengan rizoma adalah kalau rizoma itu batangnya menjalar di bawah permukaan tanah, kalau stolon ini di atas permukaan tanah. Selanjutnya selain stolon ada umbi lapis. Apa itu umbi? Umbi adalah modifikasi dari organ tumbuhan, bisa dari akarnya, bisa batangnya, ataupun daunnya. Biasanya berbentuk membengkak. Kemudian apa itu umbi lapis? Yaitu modifikasi daun yang memiliki struktur tebal, berdaging, dan berlapis-lapis. Makanya disebut umbi lapis. Contohnya adalah pada bawang merah. Nah, bawang merah ini kalau kita belah akan terlihat bagian dalamnya. Kita cek bagian-bagiannya. Yang pertama ini ada bagian daun yang memiliki struktur tebal, lunak, dan berdaging, dan berlapis-lapis. Kemudian tahu nggak bahwa di bagian bawah ini terdapat cakram yang merupakan modifikasi dari batang. Kemudian nanti ada akarnya yang berbentuk serabut.
Nah, kemudian di bagian sampingnya ada kuncup yang nanti akan membentuk tunas baru. Nah, ini seperti ini. Ini sudah tumbuh tunas baru. Makanya kalau bawang ini dibiarin, maka akan bertumpuk-tumpuk tunas yang baru itu. Jadi umbi lapis ini bisa dikatakan sebagai cara reproduksi vegetatif alami karena dia menghasilkan kuncup yang ada di samping untuk menghasilkan tunas yang nantinya akan menjadi individu baru. Contoh lain selain bawang merah, ada bawang bombay, bawang putih, kemudian bunga lili juga termasuk ya. Selanjutnya adalah umbi batang, contohnya pada kentang. Loh, kok kentang umbi ya? Bentuknya seperti buah kan? Bukan sahabat, kentang itu adalah umbi batang. Umbi batang itu adalah batang yang menebal dan membengkak sebagai cadangan makanan. Biasanya terpendam dalam tanah dan terdapat mata tunas dan dapat berkembang pada tunas itu sebagai vegetatif alaminya. Jadi umbi batang pada kentang dapat dijadikan sebagai cara reproduksi vegetatif alami karena terdapat mata tunas. Contoh lain selain kentang adalah talas dan ubi jalar ya. Kemudian yang lainnya ada umbi akar, contohnya pada singkong. Selain singkong, pada wortel dan lobak ya. Tapi singkong mirip ya seperti umbi batang. Nah, kita lihat cirinya, singkong berbeda dengan umbi batang karena singkong merupakan umbi akar, yaitu kumulatif cadangan makanan yang ada di akarnya. Bedanya dengan umbi batang adalah di singkong tidak ada mata tunasnya. Mata tunasnya itu akan muncul dari pangkal batangnya. Ada dua jenis umbi akar ya sahabat, ada umbi akar tunggang dan ada juga umbi akar serabut. Kalau umbi akar tunggang misalnya pada wortel dan lobak, itu cuma ada satu umbinya. Kalau umbi serabut misalnya pada singkong tadi, umbinya itu banyak. Jadi umbi akar itu memiliki ciri akar yang membengkak sebagai cadangan makanan. Tunas muncul pada pangkal batang dan umbi akar itu ada dua, yaitu umbi akar serabut dan umbi akar tunggang. Jika kita tanam umbinya dengan pangkal batangnya, maka akan tumbuh tunas yang baru. Selanjutnya adalah tunas batang, contohnya pada pohon pisang. Nah, di belakang saya ada pohon pisang. Pisang itu memiliki keunikan ya. Yang kita lihat sehari-hari yang tinggi tegak itu adalah seperti batang, padahal itu bukan batang ya sahabat, itu hanya pelepah daun yang berlapis-lapis. Nah, batangnya itu ada di mana? Batangnya itu ada di bagian bawah yang sering kita sebut dengan bonggol. Nah, ini batang. Kalau ini daun, kemudian ini adalah buah. Jantungnya adalah bunganya. Nah, batang pisangnya sangat pendek. Kita lihat pisang ini di sampingnya muncul tunas kecil-kecil ya. Ini adalah tunas yang berasal dari batang, makanya disebut tunas batang yang akan tumbuh menjadi individu baru. Pisang bisa bereproduksi secara vegetatif alami dari tunas batang ini. Selain pisang, ada contoh yang lain yaitu bambu dan tebu. Jadi, tunas batang adalah tunas yang tumbuh dari batangnya dan dijadikan sebagai alat vegetatif alaminya. Kemudian yang lainnya ada yang disebut dengan tunas adventif daun. Apa itu tunas adventif daun? Kalian tahu kan cocor bebek? Di tepi daun cocor bebek akan tumbuh tunas dan berkembang menjadi tumbuhan kecil dengan akar, batang, daun yang lengkap. Nah, kalau ini sudah dewasa, maka akan jatuh sendiri dan tumbuh menjadi individu baru. Terus kenapa ya disebut tunas adventif? Kan biasanya tunas itu pada umumnya muncul dari ujung batang dan ketiak daun ya sahabat. Nah, ada tunas yang muncul di tempat lain, makanya disebut tunas adventif. Karena pada cocor bebek tumbuhnya di daun, maka disebut tunas adventif daun. Jadi, tunas adventif daun memiliki ciri-ciri tidak tumbuh di ujung batang dan ketiak daun, biasanya terjadi pada daun dan akar. Jika sudah lepas dari induk, dapat tumbuh menjadi individu baru, sehingga bisa dipakai sebagai alat vegetatif alami. Nah, itu sahabat penjelasan mengenai beberapa cara reproduksi secara vegetatif alami. Bisa kita lihat lagi secara rincinya dalam tabel berikut. Selain contoh yang diberikan tadi, jika kalian menemukan contoh yang lain, tulis di kolom komentar ya. Demikian sahabat penjelasan mengenai reproduksi vegetatif alami pada tumbuhan tingkat tinggi. Selanjutnya akan dibahas mengenai reproduksi vegetatif secara buatan. Artinya yang sengaja dilakukan oleh manusia dengan tujuan tertentu. Ada beberapa teknik vegetatif buatan, diantaranya ada mencangkok, menyambung, menempel, stek, dan merunduk. Simak video selanjutnya ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.